Shalom. Lebih semangat, shalom. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon waktu kita sejenak untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat Minggu 14 Juni 2026. Yang pertama, ibadah rutin lansia jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia atau posbindu dilaksanakan pada Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang kedua, pelaksanaan Jamboreh Keluarga Gereja Toraja Jemaat Rantepao tahun 2026 dengan tema Bahasa Kasih Keluargaku. Subtema merajut kasih, peduli, dan pengampunan dalam keluarga akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 15 sampai 16 Juni 2026 di halaman gereja dan Gedung Bunga Lalan. Kegiatan yang akan kita laksanakan bersama, mari Bapak Ibu untuk membacanya di warta jemaat. Ketiga, Pespa Rawi Nasional kontingen Toraja akan berangkat ke Manokwari pada tanggal 20 sampai 29 Juni. Maka melalui kesempatan ini dimohon warga jemaat untuk memberi dukungan di hari ini dalam ibadah saat ini melalui pundih khusus dan basar yang berada di depan gereja. Kiranya kita tetap memberi dukungan kepada kontingen Toraja. Karena itu mohon sekali lagi mohon dukungan dari warga jemaat. Keempat, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Ave Rafael Bennett Rantetoding, anak dari Bapak Fardi bin Rera dan Ibu Yeni Duma, dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pada ibadah jemaat pada pukul 18 atau jam 6 sore. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kelima, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Novita Sari Samben dengan Saudara Melkianus Koparihi dilaksanakan pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 9 di Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 di Hotel Hiltra. Mohon dukungan doa warga jemaat. Keenam, kelas katekisasi sidih kembali dibuka. Bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya, diharapkan untuk datang mendaftarkan diri di kantor jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptisan dan akte kelahiran. Demikian penekanan warta jemaat. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan pada sore hari ini.
Kita patut bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga sore ini kita boleh ada sebagaimana ada untuk bersekutu bersama-sama. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita berkumpul dengan hati yang penuh syukur karena kasih dan anugerahnya. Minggu ini kita diingatkan bahwa kita adalah harta kesayangan Allah. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih-Nya yang luar biasa, yang begitu besar. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang rindu. Kita datang bersyukur untuk memuji dan memuliakan Dia. Saya undang sedang jemaat berdiri. Hari ini adalah harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, di masa setelah Pentakosta ini, kami mengenang karya Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi gerejamu dan bagi kami sekalian. Roh Kudus telah menghidupkan dan memimpin umat-Mu untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Namun kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami memadamkan nyala roh dalam hati kami. Kami lebih memilih diam ketika kebenaran harus disuarakan. Ampunilah segala dosa kami. Perbaharui hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan nyalakan kembali semangat untuk hidup kudus sebagai harta kesayangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku,
menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita sekalian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Pujian syukur dalam bait Allah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Amin. bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bersyukurlah. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Keluaran pasal 19
Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8a. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Ya, setelah firman Tuhan itu terbentang di depan kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan kami alami. Melalui ibadah hari Minggu pada sore hari ini, kami dari sekumpulan anak-anakmu rindu untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu menjadi pendengar yang baik dan teristimewa hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Karuniakan hikmat, sehingga dengan firman-Mu yang akan disampaikan, sungguh-sungguh menjadi santapan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi ini adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati.
Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Berita firman Tuhan demikian. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Kure semangat puang. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8a menjadi pokok penekanan dalam renungan kita, yang diberi satu tema menjadi harta kesayangan Allah. Mendadi ianan nakaboroi puang. Menjadi harta kesayangan Allah. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak, ada banyak hal yang membuat seseorang merasa berharga atau menjadi istimewa.
Misalnya punya jabatan yang tinggi, apakah sebagai kepala dinas, sebagai bupati, wakil bupati, sebagai anggota dewan, pimpinan pada perguruan tinggi sebagai rektor atau ketua, dan jabatan-jabatan tinggi lainnya. Atau misalnya dia berbisnis dan menjadi pebisnis yang sukses. Misalnya berdagang babi, berdagang kerbau, pedagang kopi. Setelah dia menjadi sukses, selalu orang katakan juragan kopi dari Toraja, karena sukses. Ya napa timbang-timbang bang Yesus ya aku keng kula male mak timbang tak apa kula bisa jadi juragan. Ya. Atau misalnya punya gelar akademik yang tinggi. Nah, di dalam ruangan ini ada banyak Bapak Ibu yang punya gelar akademik yang tinggi, entah master, doktor atau profesor, ya, atau sarjana. Itu semua hal yang menurut saya membuat orang istimewa atau berharga. Atau dia punya anak-anak sukses. Tadi saya baca dalam medsos, ada seorang ibu yang sudah janda, single parent, punya 12 orang anak, 10 dokter. Ya, 7 dokter spesialis. Luar biasa. Makanya tidak heran dulu kalau misalnya karena dulu masih kurang dokter, kalau ada anaknya dokter, biasa ditambahi siandok nadak toro. Oh, batu nenek nadak toro. Tapi sekarang kan sudah banyak dokter kita. Di Rantepo saja di sini berapa puluh, ya. Tapi yang jelas bahwa kalau anak-anak itu sukses, ya membuat namanya orang tuanya juga pasti naik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang ini sering mendapatkan pengakuan atau perlakuan yang istimewa dalam berbagai hal. Misalnya melalui sapaan-sapaan. Biasa kalau ada acara-acara besar dilakukan orang, lalu ada banyak undangan-undangan ya orang besar yang kami hormati Pak Gubernur, yang kami hormati Pak Kadis, yang kami hormati Pak Dewan, yang kami hormati semua yang hadir. Lupa yang kami hormati Pak Pendeta. Tapi pendeta kan tidak cari itu dihormati. Tapi perlu juga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nampak juga misalnya diberikan tempat duduk. Saya ingat waktu kita Natal Nasional, lalu salah satunya di Toraja Utara kita tempatkan di sini. Datang ditulis tempat duduknya A, B, C dan seterusnya. Waktu saya datang dibilang sudah ditulis semua Pak. Saya bilang oke, yang kosong saja kita tempati. Atau dalam penghargaan lainnya diberikan sajian-sajian makanan khusus. Misalnya datang dilayani, gelasnya gelas tadangan, yang kita yang umum gelas biasa saja. Tapi saya katakan biar saja, karena itu gelas tadangan itu sedikit jina ambil, gelas yang biasa itu banyak nambil. Ya. Dan sudah berapa kali saya dapatkan itu, ada orang kecewa karena sudah habis ini gelas tadangan, sudah tidak sampai ke sana dan pas di saya, lalu saya katakan, saya tidak minum kopi. Kamu yang minum kopi, biar bisa dikasih teh. Sebenarnya saya minum kopi. Ya. Tapi demi kenyamanan orang itu. Karena kalau saya tidak dikasih, tetap nyaman, apalagi kalau dikasih pongke. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semuanya ini tidaklah salah. Semuanya ini penting, tapi semuanya ini harus disadari sifatnya hanya sementara. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini, pada sore malam hari ini, menjadi harta kesayangan Allah. Dan ini adalah sebuah status yang Tuhan berikan kepada umatnya, yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak dapat diambil oleh siapapun.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahagian firman Tuhan dari Keluaran, ternyata bahwa di atas muka bumi ini ada begitu banyak suku bangsa. Tetapi mengapa orang Israel yang dipilih oleh Tuhan menjadi harta kesayangannya? Menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa mereka yang dipilih? Apakah ada keunggulannya? Apakah ada kelebihannya? Atau mereka memang orang-orang yang paling kuat? Tidak. Beda dengan kita manusia, kalau kita memilih, misalnya kita memilih cewek. Saya tanya orang muda, kalau pilih kamu cewek yang bagaimana yang kamu pilih? Yang cantik atau yang biasa-biasa? Bilang Komi, yang cantik atau yang biasa-biasa? Yang cantik. Lalu cewek-cewek, kalau ada cowok yang gombal Komi, yang kamu terima, yang ganteng atau yang biasa-biasa? Ganteng dong. Iyo, masa pilih yang biasa-biasa, pilih yang ganteng. Itu kita manusia, kita memilih, mungkin kita lihat lagi, yang tinggi besar. Ada juga yang mungkin memilih yang gemuk, karena dia suka yang gemuk. Sama ada om saya, dia ganteng, tapi istrinya, maaf mungkin ada yang mirip sama di sini, matanya tinggal satu. Lalu orang katakan sama dia, misusio kamu toh, melo jaman mijo Kalimantan, ganteng komi, nah ya tu miala, oh nah ini misa di matanda, nah kone ere kukupor itu sak misa di matanda, karena itu pilihannya dia. Tapi Tuhan di sini ketika memilih orang Israel, ternyata memilih orang Israel bukan karena ada apa-apanya. Tetapi orang Israel dipilih oleh Tuhan semata-mata hanya oleh karena kasih-Nya, semata-mata hanya oleh karena anugerah-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam kehidupan pertumbuhan perkembangan kehidupan orang Israel ketika mereka di Mesir lalu kemudian mereka diperbudak, mereka sebagai umat Tuhan tidak dibiarkan oleh Tuhan untuk terus-menerus diperbudak. Lalu kemudian Tuhan membawa mereka dari sana atau mengeluarkan mereka dari negeri perbudakan, yaitu negeri Mesir. Dituntun dalam perjalanan di padang gurun. Dan pada bulan yang ketiga dikatakan bahwa sampailah mereka ke padang gurun Sinai. Lalu kemudian di situ mereka beristirahat, di situ mereka berkemah. Dan dari situlah juga Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap Tuhan, dan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel melalui Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada keturunan Yakub dan beritakanlah kepada orang Israel. Ini sebenarnya hanya satu orang kalau kita berbicara Yakub dan Israel. Yakub artinya penipu, Israel artinya pejuang Allah. Mau menyadarkan kepada orang Israel bahwa mereka sesungguhnya nenek moyangnya, khususnya Yakub di sini, dia adalah seorang penipu, tetapi tetap dipilih oleh Tuhan, tetap dituntun oleh Tuhan. Kemudian pada akhirnya dia dirubah namanya menjadi Israel, yang artinya menjadi pejuang Allah. Mau mengatakan kepada mereka bahwa ternyata dalam proses yang Tuhan lakukan, bukan karena kehebatan mereka, yara kalanda pobangga tu nenek atau mak pakena kena. Bukan karena keunggulan mereka, itu pun juga diberi nama menjadi Israel, menjadi pejuang Allah, itu diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada orang Israel disampaikan bahwa mereka sendiri telah melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang Mesir. Dipakilala teto Israel kumua mitiro mo tuapa mangka kupugau la koto Mesir. Bagaimana prosesnya ketika Tuhan akan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Dan pada waktu itu berhadapan dengan kekerasan hati Raja Firaun. Karena Firaun berpikir kalau kita membebaskan orang
Israel, lalu siapa nanti yang akan kita suruh-suruh bekerja? Tapi Tuhan tidak mau kalau umatnya itu terus-menerus menjadi budak di Mesir. Cukuplah itu menjadi pendidikan bagi mereka, supaya mereka tahu bahwa mereka pernah menjadi budak. Ketika Musa datang, tidak diizinkan oleh Firaun. Lalu Tuhan pokoknya berperang melawan Firaun. Mulai dari air menjadi darah. Ternyata Firaun tidak kapok. Katak lagi memenuhi Mesir. Tidak kapok. Nyamuk dan seterusnya. Sampai pada yang ke-10 pokoknya dibombardir oleh Tuhan dengan tulah. Tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Semua rumah di Mesir kecuali rumahnya orang Israel, pokoknya ada ratapan, ada tangisan karena kematian anak sulung. Lalu kemudian Firaun katakan, "Oi, biarkan mereka pergi." Keluarlah orang Israel dari tanah Mesir setelah Tuhan meruntuhkan Firaun dengan segala kekuatannya, lalu meninggalkan rumah perbudakan. Mereka berjalan di padang gurun. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Tuhan berkarya menuntun mereka. Ketika mereka berjalan, mereka lagi menemui lautan yang luas, yang tidak mungkin mereka seberangi dan tidak ada jembatan. Sementara dari belakang ada tentaranya Firaun. Karena Firaun sudah menyesal, wana minda mutolata suate, nalari motemito Israel. Dikejarlah mereka oleh tentaranya Firaun. Sekarang orang Israel berada di dalam ketakutan, berada di dalam kecemasan, berada di dalam kepanikan. Maju ke depan tidak bisa karena lautan yang luas. Sementara dari belakang mereka dikejar. Tapi Tuhan memberikan petunjuk kepada mereka. Dibukalah jalan bagi mereka di tengah-tengah laut. Lalu orang Israel berjalan. Setelah mereka semuanya selesai berjalan dengan selamat, lalu masuklah tentaranya Firaun. Setelah mereka semuanya masuk, lalu kemudian Tuhan mempertemukan air kembali, lalu semua tentaranya Firaun itu menjadi binasa. Ya motetu dinimpa kilala to Israel. Kumuamitiro mo tudiona penggauranku lako to Mesir. Bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan mengasihi mereka, bagaimana Tuhan bersama dengan mereka. Dukungan Tuhan sangat nyata di atas sayap Raja Wali. Menunjukkan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang menopang dan mengangkat dan membawa umat-Nya keluar dari negeri perbudakan ke tempat yang bebas. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada mereka sekarang diminta komitmen kesetiaan, bahwa jika mereka sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mereka memegang teguh janji Tuhan, mereka hidup setia di hadapan Tuhan, maka mereka akan menyandang 3 status, yaitu menjadi harta kesayangan Tuhan yang dikasihi, dijaga dan dilindungi, dipelihara, menjadi kerajaan imam, jadi perantara antara Tuhan bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, menjadi bangsa yang kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan semua yang Tuhan telah katakan kepadanya. Lalu kemudian firman Tuhan itu disampaikan, mengundang semua tua-tua orang Israel sebagai perwakilan dari semua orang Israel. Dan setelah firman Tuhan itu disampaikan oleh Musa, maka bangsa Israel menjawab secara bersama-sama. Menjawab secara bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini adalah sebuah pernyataan dari orang Israel. Dari mereka semua mengatakan bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Tidak ada yang berpikiran lain. Tidak ada jawaban yang berbeda-beda. Hanya satu jawaban mereka. Hanya satu suara. Tidak ada suara lain.
Kalau demikian yang terjadi kepada umat Israel, mereka menjadi harta kesayangan Allah. Mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita semua yang hadir pada saat ini? Kita semua sebagai orang Kristen, orang percaya, sering disebut sebagai Israel rohani. Sebagai Israel rohani, kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Mengapa kita disebut sebagai harta kesayangan Tuhan? Lagi-lagi bukan karena prestasi kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena persembahan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan melalui anaknya yang tunggal, dia rela korbankan dalam rangka untuk menebus kita manusia. Jadi kalau kita disebut harta kesayangan Tuhan, kalau kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita disebut sebagai milik kepunyaan Tuhan, itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena prestasi kita, tapi karena anugerahnya kepada kita. Pemberian secara cuma-cuma yang dia nyatakan sehingga sebagai orang yang disayang oleh Tuhan. Apa yang semestinya harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Karena tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu, banyak sekali orang yang disayang dalam kehidupannya, disayang oleh pasangannya, disayang oleh orang tuanya, tapi dia tidak memberikan balasan kasih sayang. Contohnya bang Montejo, Jakarta kepala BGN, total lu tahu, ketua dengan wakil 2, pasti orang disayang Pak Prabowo itu. Saya yakin disayang Pak Prabowo. Dipercaya oleh presiden, diberikan jabatan yang tinggi dengan biaya, dengan pokoknya dengan segala kemewahan. Tapi sayang dibalik sayang, mengkhianati Pak Prabowo, ya, mengkhianati negara, mencuri makanannya anak-anak. Bayangkan dalam satu hari dia mencuri uang 1 miliar. Itu yang baru di kertas, yang baru didengar. Bayangkan. Jadi Bapak Ibu di sini, kalau ada di antara Bapak Ibu di sini yang jadi pejabat tinggi nantinya, jangan minta lalu pejabat tinggi kepala Lembang saja. Kalau angkat komite kepala lingkungan, angkat orang yang loyal kepada kamu, yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Jangan sampai yang baliangan komi. Atau ada di antara warga jemaat yang hadir pada saat ini, kalau pemilihan bupati nanti, lalu kemudian kamu terpilih menjadi bupati, ya tuh lemyangka kepala dinas, tiru itu manarangna, tiru itu loyalna, tiru itu kinanna, dakna ya tuh rakusna. Napa kasiri rokomi? Ini baru di BGN, mane bobo ya toh, mane kande ya toh. Oh, lain-lainnya itu kalau kita perhatikan dalam bangsa dan negara kita sekarang ini. Saya sering bertanya, siapakah semestinya yang harus mengurus negara ini, yang harus mengurus bangsa ini? Karena hampir di semua lini orang melakukan korupsi. Saya perhatikan ini Koperasi Merah Putih, saya katakan, sedangkan orang profesional yang mengelola koperasi, misalnya KSP Balota, masih banyak kekurangan yang terjadi. Atau KSP Marendeng, masih banyak kekurangan yang terjadi. Apalagi kalau sudah disebar ke Lembang, disebar ke kelurahan, lalu nantinya dikelola oleh orang yang tidak profesional, mata duitan. Siri uriu tahu tama Pak Tarungkuan. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu di sini yang pengurus Koperasi Merah Putih, ya ini warning, ya. Peringatan bagi kita semua. Apalagi ke Pak Tusemit penggawa bos selalu tondok kena kuah. Masa tak mi pendan ni nak tuseng itu. Naseng na negara tu. Na anak negara ki para. Ya hati-hati. Memang peringatan untuk kita semua. Apalagi kalau dengan duit. Saya sendiri biasa kalau pergi melayani. Tidak ada majelis gereja yang bawa persembahan. Biasa kukuadak menaku mi ben. Naku matumbari.
Saya biasa lupa, jangan sampai ku sanga sengku ku mak balanja, sahabat atau pak balanjanna. Oh. Karena biasa, iyo dem pelek seng, tebangku kalina, dem pelek seng alang kantongku. Nanti besok atau lusa baru seng, mang kami ki persembahanku, ku bapelek tonadelo ma ibadah namang kamu ku balanja. Ah ini, karena ya akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua ini dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Kita semua ini mencintai keluarga kita. Kita semua ini menyayangi anak-anak kita. Anak-anak kami pun juga. Sayangilah orang tuamu. Kalau kamu sementara bersekolah, bersekolahlah dengan baik. Karena bagi orang muda, kalau mau berbicara tentang masa depan, sangat ditentukan dengan apa yang dilakukan hari ini. Sekali lagi masa depan itu sangat ditentukan dengan apa yang dilakukan hari ini. Kalau ada anak muda lalu dalam masa mudanya dia manja-manja saja, dia hanya bermain-main saja, bermain-main dalam bersekolah, jangan harap kesuksesan. Apalagi dalam dunia kompetisi, dunia yang serba kompetitif, semuanya bersaing. Siapa yang tidak mampu bersaing, mereka akan tersingkirkan. Demikian juga kita sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada begitu banyak kejahatan yang mengganggu, merusak kehidupan kita. Termasuk kita dengar dari Morowali 2 bulan terakhir ini, ada sekitar 7 atau 8 anak muda di sana bunuh diri. Ada beberapa orang Toraja, kalau saya tidak salah 5. Cek per cek, beberapa itu karena kasus judi online. Karena di judi online dia didesak, dia pindah lagi ke pinjaman online. Dia didesak dari pinjaman online, didesak dari judi online, tidak mampu dia membayarnya, dia sampaikan kepada keluarganya, keluarganya tidak bisa merespon dengan bagus, akhirnya dia bunuh diri. Termasuk ada keluarga kami. Mamanya cuma katakan kepada saya, "Koya mo tinana kamu tone pandita di pakila labang topa taya nama perangi ya mo ton nakuan na telepon na jomai na ko buda indang ku te mama na ko ambai kum ko buda indammu na buda gajimu iti sisang 12 juta." Bayangkan. Sedangkan ini kampung untuk si misa di juta gajinna. Yo, toh nagana abang sia sama ana ukur. Jadi hati-hati juga kepada anak-anak kami ya. Juga kepada kita sebagai orang dewasa dengan berbagai penyakit sosial. Karena kalau kita berbicara tentang masalah judi, belum ada orang yang dibuat baik oleh karena judi. Yang dirusak adalah ekonomi keluarga. Ada orang karena judi selalu bertengkar. Kecuali ke patalit bapakna. Batu malam babak kese. Dengku si pak kada ibu-ibu, ku kue ibu-ibu. Ku tandai pira-pira kum tutu malam masau tumpe anak kami. Demo rakan dalam babak ke tumbe anak kami apa? Naku kami tayali atau pak pendeta. Sedangkan si misa tu bakian na bakianu biasa tay mau pari na sola lentekna. Oh, apalagi tu bang lemba. Oh, merusak ekonomi, membuat pertengkaran. Atau ada di antara kita di sini ibu-ibu suka kalau suaminya menjudi? Tidak ada, ya. Bahkan membuat orang bercerai, merusak rumah tangga. Ya. Jadi ya, nah bagaimana kita menjadi anak kesayangan Tuhan kalau misalnya kita tidak sayang diri tak sendiri. Kita sebagai orang muda nah sayang ke Tuhan, nah sayang ke orang tua tak, nah kita sendiri tidak jaga diri tak. Nah sekarang ini juga ya, nanti ya, yang menyanyi nanti paduan suara ya kontingen ya akan menyanyi ke Manokwari. Ini tim kesayangan dari Toraja. Karena ini adalah tim kesayangan dari Toraja yang nanti akan mempersembahkan pujiannya, kita dukung mereka, terutama doa. Koyan ada segi midako, patami pun dikhusus. Batu manglelang komi, tandana ku memidukung. Yan na jomo Manokwari to na lasule jomai desia Toraya jo, nanti ramira Toraya jo luna dukungi. Tapi kita harus mendukung mereka, tim kesayangan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus menjaga diri kita, saling menjaga dengan baik.
Karena Tuhan selalu beserta dengan kita sekalian. Sesungguhnya kita adalah harta kesayangan Tuhan yang tidak pernah dibiarkan dalam kehidupan ini. Tapi hanya kadangkala kita sendiri yang menjauhkan diri kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus memampukan kita supaya kita terus menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kasih sayangnya. Mari kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa kita semua ini adalah harta kesayangan Allah. Dia telah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi Dia menebus kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Dia rela mati oleh karena cinta kasihnya kepada kita. Karena itu, mari kita bersama-sama mengatakan seperti orang Israel, bahwa firman Tuhan itulah yang akan kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman mengamini 12 pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan imannya. Karena itu mari kita ikrarkan secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sorak-sorai untuk mengiringi persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Betapa
Disilakan paduan suara Pesparawi Nasional kontingen Toraja ke Manokwari. Dipersilakan. Shalom, jemaat kekasih Tuhan. Paduan suara dewasa campuran Pesparawi dari Toraja Utara pada malam hari ini akan membawakan 2 lagu. Ada 3 lagu, kemudian salah satunya adalah Jubilate Deo yang mengungkapkan dari bahasa Latin bagaimana kita senantiasa bersukacita memuji Tuhan di dalam segenap keadaan kita. Paduan suara ini akan mewakili Toraja Utara bahkan Sulawesi Selatan. Untuk paduan suara Pesparawi ke Manokwari akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 20 sampai 29 Juni. Mohon dukungan doa dan dana dari jemaat. Kami juga berterima kasih kepada pimpinan dan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tarantepau yang sudah memberikan Gedung Bunga Alalan ini dan Gereja Toraja Jemaat Tarantepau sebagai tempat latihan selama berbulan-bulan. Kiranya semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih. Nanti ada natura di lelang setelah mereka menyanyi. Nanti kita dukung mereka. Mungkin ada nanti dalam bentuk lelang Amerika, supaya kita semua memberikan dukungan untuk paduan suara kita ini. Terima kasih. Sangkakala
Bapak Ibu sedang jemaat kekasih Tuhan, tarangina sang monina tu anakta, ampota siuluta, tulan wakele iki sang torayan, gereja Toraja lan nikuti pesperawi jo Manokwari, lan lamban ni Tasik, lemeti adolulangi, na mane bisa rampolako. Jadi ya motola di palaku maseta lako solanasang ki tema jorento temo ta pantanala bagian inde kami majelis gereja talu tu pun dinde ta lelang Amerika mami supaya semua bisa mengambil bagian, entah itu 2.000, 5.000, 1.000, 10.000, terserah tergantung sediaan Bapak Ibu. Ya, jadi saya yang tentukan waktunya nanti. Aku dulu. Ya, di loteng 1. Di loteng 1 Bapak Ibu angkat saja tangannya. Di sebelah sana 1. Di loteng 1, di sebelah sana 1. Pantanak itu dari mami. Saya menina sulit tonak ketujuh ke teh tanah bagian teh. Ya, di sebelah selatan. Ya itu peserta di Om Tom yang kak 5 Mei. Ya.
Ya, yaitu partisipasi Bapak Ibu akan sangat berarti bagi anak-anak kita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, melong kene piak-piak nang kaliman dan telang si di panomor misa. 1,5, 1,5, Taimo. Oh, PKB, Benilako, ya. Ya, terima kasih. Misa pendek, Pak Yaya. Ya. Iya teh, Kota Tiro Solanasa ngepirang pulai butuh dana yang sangat besar. Kita paham semua kemudian tasema ibadah, biasa persembahan atau dibayar. Jadi bisa masyarakat dibayar. Susi aku 100 sudah tama. Siapa lagi? Pak Dedi Raru 500, Pak Yaya 100, tolong dicatat. Siapa lagi? Bisa besok Pak Pendeta 100. Tristan berapa? 500. Siapa lagi? Pak Prof berapa Pak Prof? 500. Ada Ibu Herlina tadi di sana. Mama Rain. Siapa lagi? Siapa? Siapa? Trevor berapa Trevor? 200. Ibu Magdalena 100. Ibu Dokter Wilma berapa? 100. Sampingnya Ibu Wilma berapa? 100. Sampingnya lagi berapa? 100. Sampingnya Pak Pendeta di atas berapa? 50.000. Tasyamo? Ibu di depan lagi berapa? Ibu kepala sekolah SMA beranak. Ibu Ani 200. Ibu Neniati lagi berapa? 100. Minta narto terakhir ini nak atau? Oh ya bisa ini nak. Siapa lagi? Ibu PKB 100. Tidak ada lagi. Iya. Tapi mi pandita te depale. Iya. Naban ni hidup ada kok. Kurang semangat tuh persembahan Solanasang puang tontong pesak ki. Mudah-mudahan anak-anak kita yang akan berangkat ke Manokwari pulang dengan sehat membawa piala. Kurang semangat puang tontong pesak ki. Ya mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Berita firman-Mu yang kami telah dengarkan bersama terus meyakinkan kami bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan.
Mampukan kami Tuhan untuk terus menyenangkan hati-Mu, supaya kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, puji-pujian yang kami boleh kumandangkan kiranya menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, baik pujian bersama yang dilantunkan oleh jemaat-Mu maupun pujian yang dilantunkan oleh paduan suara kontingen Toraja Utara ke Pesparawi Nasional. Biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk kontingen Toraja Utara yang telah boleh mempersiapkan puji-pujian selama sekian bulan. Berkati semua bentuk persiapan mereka Tuhan. Karuniakan kesehatan yang baik, karuniakan hikmat kepada semua peserta dan semua pendamping. Berkati mereka semua supaya semua peserta yang akan mempersembahkan pujian sungguh-sungguh mampu menyanyikan pujian yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah semuanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan Pesparawi Nasional yang dilangsungkan di Manokwari, berkati semua kontingen yang akan hadir, supaya mereka semua dengan penuh sukacita boleh melaksanakan pesta iman bersama di sana, dan menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah dunia ini tentang anak-anak Tuhan yang selalu memuji mengagungkan Tuhan. Berkati rombongan atau kontingen dari Toraja Utara kalau berencana pada hari Sabtu mereka akan berangkat ke Manokwari. Tuhan kiranya melindungi baik di darat maupun di udara, jauhkan dari gangguan halangan mara bahaya, supaya mereka boleh jalani dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Berkati semua topangan dukungan yang diterima, baik dari Pemda, dari masyarakat Toraja Utara, bahkan dari semua pihak. Kiranya semuanya sungguh-sungguh memberikan topangan untuk kontingen ini, sehingga boleh mempersembahkan yang terbaik dan kembali dengan penuh sukacita memuji mengagungkan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Rantepao, majelis gereja, pengurus OIG, semua warga jemaat dalam menjalani kehidupan bersama. Berkati pelayanan yang dilangsungkan sepekan ke depan ini, supaya kami boleh lakukan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terlebih khusus jambore keluarga yang akan dilaksanakan 2 hari besok dan lusa. Berkati tim kerja, berkati semua warga jemaat yang akan mengambil bahagian, sehingga melalui jambore keluarga kami boleh menikmati sukacita bersama, bagaimana sebagai sebuah keluarga Allah boleh menjalani kehidupan persekutuan dengan penuh hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara sakit. Ada yang sakit di rumah, sakit dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini. Khususnya kepada kekasih kami, Ibu Yuliana Galenta, Ibu Kurniati Gala Lande, Ibu Dia Kareng, Ibu Suryani Panggalo, Mikael Mangosa Tambing, Ibu Sarlota Duppa, Bapak Pendeta JK Parantean, Santi Sangkung, Ibu Adolfina E. Paulus, Ibu Damaris Rera, Ibu Hermin Gantina, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Elma Parrangan, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Marta Taruk Limbong, dan Bapak Frans Mangiwa. Dan mungkin masih ada yang sementara sakit. Mohon Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi kami sebagai jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan bersama. Pelayanan baptisan kudus minggu depan yang akan dilangsungkan bagi anak kekasih Ave Rafael Bennett Rantetoding. Tuhan kiranya menolong orang tua mempersiapkan diri
untuk menyerahkan anaknya menerima meterai baptisan kudus. Rencana pemberkatan perkawinan bagi anak kekasih atau saudara kami Novita Sari Samben dengan saudara Melkianus Kopa Rihi. Biarlah rencana ini boleh dilangsungkan pada 26 Juni nantinya. Biarlah kedua calon mempelai mempersiapkan diri dengan baik, topangan dari keluarga dan kami jemaat, supaya sungguh-sungguh perkawinan nantinya berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Ya Bapa kami dalam sorga, dalam proses percetakan buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami mohon Engkau menyertai kekasih kami Bapak Silisuli yang sementara mengurusnya di Jogja dan di Jakarta, sehingga semua proses yang berlangsung di sana boleh selesai dengan baik, dan pada tanggal 1 Juli yang kami rencanakan, sungguh-sungguh buku sejarah itu boleh diluncurkan dan boleh menjadi bahagian dalam kehidupan jemaatmu tentang pengalaman kehidupan beriman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segenap orang tua kami dalam usia lanjut, Engkau menolong memberkati mereka semua Tuhan, supaya mereka terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Demikian pun juga kepada jemaatmu yang dalam sepekan ini mengalami pertambahan usia, khususnya pada hari ini Minggu 14 Juni. Elizabeth Tumba, Penatua Mariana Langsa, Rita Farida Lande, Jumiati, Kristina Payung, Yulianti Londong, Wani Toding, Gian, Dirga Rumanga Tasinan, Rensya Ariani Puri, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka sekalian ya Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara virtual, Tuhan kiranya menuntun kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, berkati bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan menolong para pengelola negara ini melalui pemerintah. Karuniakan hikmat bagi Presiden supaya sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan pemerintahan boleh dilangsungkan dengan baik. Dan orang-orang yang menyalahgunakan jabatannya, kami mohon Tuhan sadarkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar dan boleh mengurus negara ini dengan baik sebagaimana yang kami harapkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Gereja Toraja yang akan menyelenggarakan sidang Sinode Am pada bulan Juli nantinya, Engkau berkati semua komponen dalam Gereja Toraja yang mempersiapkan segala sesuatunya supaya sungguh-sungguh sidang Sinode Am nantinya pada bulan Juli boleh dilangsungkan demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami semua, supaya kami tetap terpelihara dalam tangan Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, semua yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia diciptakan, kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia
telah relakan segala-galanya. Tebus dosa kita. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terpulang takkan dikatakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kaum mulianya. Bulu yang terpulang takkan dikatakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, pergilah dan hiduplah sebagai umat yang telah ditebus, sebagai harta kesayangan Allah yang memancarkan kasih-Nya di tengah dunia. Siap melancarkan kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh luar biasa menjadi harta kesayangan Allah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamanya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar, yang menopang. Tiada lelah bekerja. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersyukurlah bahwa kita adalah harta kekayaan Allah, kesayangan Allah di tengah-tengah tugas tanggung jawab kita. Jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun